yang selanjutnya yaitu penambahan preposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam klausa aktif. Nah, di sini klausa aktif biasanya mempunyai kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang berimbuhan seperti yang berimbuhan seperti memanggil, memperlancar, dan sejenisnya. Setiap kata kerja transitif tersebut mempunyai objek tertentu atau membutuhkan objek tertentu. Nah, di sini ada salah satu contoh. Misalnya, rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur. Nah, di sini kalimat kira-kira yang kurang tepat itu di mana? Penambahan apa di situ? Nah, di antara apa? Di antara kata kerja dan objeknya. Nah, di sini kata kerjanya apa? Mencintai. Nah, objeknya siapa? Pimpinan. Nah, di antara kata kerja dan objeknya di situ ada sebuah preposisi atau penambahan. Nah, di situ preposisi yang kurang tepat adalah akan. Karena apa? Bisa dikatakan akan itu kurang cocok jika kita letakkan di antara kata kerja dan objek dalam kalimat tersebut. Nah, lebih baiknya kita ganti seperti kita analisis atau kita ganti dengan kata atau preposisi yang lain seperti yang ataupun apa. Nah, bisa kita ganti seperti ini. Rakyat mencintai pimpinan yang jujur. Nah, di situ olah katanya kan lebih bagus lagi dan lebih mudah difahami kepada kepada mitra tutur atau orang yang membaca atau orang yang mendengar kalimat tersebut. Jika rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur kan seolah-olah masih kurang bagus. Nah, maka dari itu penambahan kata preposisi itu kita hapus yang ada tambahan akan. Nah, di sini ada kita ganti dengan rakyat mencintai pimpinan yang jujur. Selanjutnya yaitu penambahan kata kerja bantu. Nah, dalam klausa ekualisional atau klausa yang mana disisipi kata sering dijumpai dalam penggunaan bahasa baik secara tertulis maupun secara lisan. Di sini ada sebuah contoh yaitu nenekku adalah dukun. Nah, di situ ada penambahan apa? Kata kerja bantu adalah. Nah, dalam klausa ekuasional, klausa yang disisipi kata sering dijumpai dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Di situ istilahnya memperbanyak kata. Kita persingkat lagi yaitu nenekku dukun. Itu kan sudah menjelaskan seperti objeknya siapa yang dituju, terus kata kerjanya sudah masuk di situ. Nenekku dukun. Jadi kita penghapusan dalam penambahan adalah tersebut. Itu salah satu kesalahan yang ketiga. Selanjutnya yaitu kesalahan pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa pasif. Nah, di sini pelaku dan kata kerja dalam klausa pasif merupakan satu kesatuan yang padu, yang mana tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan. Di sini contohnya klausa pasif, ya, kamu menyepak bola, mempunyai dua bentuk klausa pasif dan mempunyai dua bentuk klausa pasif. Nah, klausa pasif yang pertama yaitu bola itu kamu sepak, dan klausa pasif yang kedua yaitu bola itu disepak kamu. Nah, contohnya lagi yaitu contoh yang salah ya. Saya akan beli rumah itu. Nah, di situ saya akan beli rumah itu. Di mana kata yang kurang tepat? Kita analisis bersama. Nah, apa yang kurang tepat? Mana yang kiranya kita rubah di situ? Kita hanya apa? Hanya mengganti letak letak pelaku dan kata kerja. Kalau di yang pertama tadi kan saya akan beli rumah itu, tapi itu kurang tepat. Nah, maka kita analisis kembali, pelakunya kita taruh di awal dan kata kerjanya kita taruh di setelahnya pelaku. Kita ganti seperti ini. Akan
saya sebelumnya contoh yang benar yaitu kita analisis lagi, yaitu akan saya beli rumah itu. Nah, di situ kan kita tinggal membolak-balik antara pelaku dan kata kerja. Selanjutnya kesalahan yang kelima yaitu penghilangan kata oleh pada klausa pasif. Nah, di sini salah satu bentuk dari kata yang menyepak, salah satu dari bentuk kata yang menyepak bola itu adalah klausanya bola. Nah, di sini disepak oleh kamu, kata oleh dalam kontraktif merupakan keharusan keberadaan dalam penggunaan bahasa baku. Di sini salah satu hal yang kurang tepat yaitu buku, misalnya ada contoh buku ekonomi itu telah dibaca Amir. Nah, apa yang kurang tepat di situ? Nah, kita olah lagi, yaitu penambahan oleh pada dalam klausa pasif sebelum pelaku. Kita tambahi, yaitu menjadi seperti ini. Buku ekonomi itu telah dibaca oleh Amir. Jadi ada penambahan oleh sebelum kata Amir atau pelaku itu masih kita analisis kembali ya. Nah, selanjutnya pada kesalahan yang ke-6 yaitu, nah baiklah, selanjutnya yaitu yang ke-6, penghilangan preposisi dari kata kerja. Nah, di sini kedudukan preposisi dalam struktur frasa verbal itu bersifat wajib. Karena apa? Apabila preposisi tersebut dihilangkan, maka akan terjadi konstruksi, yaitu maka frasa itu akan menjadi tidak baku. Nah, contohnya di sini ada beberapa contoh yang salah, yaitu ayah bercerita peristiwa itu. Kan kita nggak paham apa maksud dari kalimat tersebut. Ayah bercerita peristiwa itu, kita nggak paham maksud dari yang disampaikan itu apa. Nah, kita tambahi lagi, yaitu apa? Di situ kan preposisinya dihilangkan. Nah, maka yang benar kita tambahi preposisi, yaitu ayah bercerita, kita tambah apa? Tentang peristiwa itu. Di situ kan tentang bisa mengartikan, oh berarti ayah itu bercerita mengenai apa? Mengenai peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya yang ke-7 yaitu klausa rancu. Ada yang pernah dengar klausa rancu? Nah, jenis klausa rancu ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada klausa menjadi rancu karena apa? Susunan dan strukturnya yang rancu. Nah, ada pula yang menjadikan klausa rancu karena apa? Pilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Nah, bahkan ada klausa yang rancu karena pemakaian preposisi yang tidak tepat karena penggunaan imbuhan yang salah. Di sini juga ada beberapa contoh yang sering kita jumpai di sekeliling kita, di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu contoh yang salah ya. Dilarang tidak boleh berjualan di sini. Dilarang tidak boleh berjualan di sini. Itu kan ada beberapa istilahnya apa ya? Kalau saya rancu, apa yang di situ? Ada penambahan apa? Ada menambah beberapa preposisi yang kurang tepat. Apa di mana? Di tidak boleh. Dilarang sama tidak boleh kan sudah mengartikan sama, sudah berartikan sama. Nah, kenapa ada penambahan lagi? Nah, itu kan masih dibilang rancu. Maka di situ kita hapus, kita ganti, kita hapus menjadi apa? Dilarang berjualan di sini. Sudah bisa mengartikan, oh bahwasanya tidak boleh berjualan di sini. Kenapa di contoh yang pertama tadi ada penambahan tidak boleh, sedangkan makna dilarang itu sama aja dengan tidak boleh. Nah, itu salah satu kesalahan penggunaan klausa di dalam sintaksis. Ada 7 poin tersebut. Nah,
Untuk itu kita seringlah menganalisis kesalahan-kesalahan yang tentunya kita sebagai orang berbahasa pasti harus kritis akan beberapa kesalahan-kesalahan yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kesalahan di dalam penggunaan kalimat. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi di dalam kesalahan penggunaan kalimat. Nah, kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat ini sering kita jumpai pada bahasa lisan maupun bahasa tulis. Artinya di sini apa? Kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat ini juga sering terjadi di dalam kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis. Nah, menurut beberapa ahli, kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu ada kalimat yang tidak baku atau maaf, yaitu ada kalimat yang tidak bersubjek, terus ada kalimat yang tidak berpredikat, terus ada kalimat yang buntung atau tidak bersubjek, tidak berpredikat, itu kalimat yang buntung. Terus ada penggandaan subjek antara predikat dan objek yang tersisipi, itu juga ada. Terus ada juga kalimat yang tidak logis. Terus ada juga kalimat yang ambigu atau ambiguitas. Itu sering kita jumpai ya. Dan ada penghilangan konjuksi, terus ada penggunaan konjuksi yang berlebihan. Nah, di sini seringnya kita menjumpai beberapa penggunaan yang konjuksi yang berlebihan. Dan ada juga penggunaan urutan kalimat yang tidak paralel atau acak-acakan, rancu, sama aja. Di sini ada penggunaan istilah asing dan penggunaan kata tanya tidak perlu. Nah, salah satunya kita sering menjumpai pada kalimat yang tidak bersubjek. Nah, kalimat yang tidak bersubjek paling sedikit terdiri dari kalimat itu paling sedikit terdiri dari apa? Subjek dan predikat. Nah, kecuali kalau ada kalimat perintah, itu ujaran yang merupakan apa? Merupakan jawaban dan pertanyaan. Jadi biasanya pada kalimatnya subjek tidak perlu digunakan dalam kalimat perintah ini. Pada kalimat perintah ini. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan kita bahas pada diskusi di obrolan pada Sinau Unisda Lamongan.